Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, kami dari kelompok 2 pendakian konsentrasi sport tourism dengan beranggotakan Nama saya Wilana Kiki, NIM 88831900019. Ridwan Afrizal, NIM 88310023. Edi Hadianto, NIM 8831900027 dan Hayul Wafa, NIM 8831900028. Perkembangan olahraga pendakian. Sulit dipungkiri saat ini, tren pendakian gunung semakin digandrungi, khususnya di kalangan muda-mudi. Tak jarang pula aktivitas mendaki gunung bermuara pada ajang eksistensi melalui media sosial. Melakukan aktivitas luar ruang seperti melakukan pendakian gunung kini menjadi hal yang lumrah. Pasalnya, dahulu kala era tahun 2009 ke bawah, tidak usah jauh-jauh, orang yang melakukan pendakian gunung bisa dilihat dengan jelas dan dapat dihitung dengan jari kita dibantu jari kaki. Namun di belakangan dunia pendakian Indonesia khususnya menjadi booming semenjak era tahun 2012 ke sana. Mungkin karena pengaruh film bioskop yang menjanjikan film petualangan atau media sosial. Dari perkembangan dunia pendakian di Indonesia memang tidak lepas dari pengaruh yang disebut tadi. Apalagi sosial media, sharing video dan gambar pada eksistensi lebih ke situ. Namun semua itu wajar adanya. Di balik perkembangan dunia pariwisata, khususnya minat wisata alam lebih spesifik pendakian, memunculkan kemelut yang sungguh ironis, yaitu sampah. Tren pendakian gunung memang memberikan dampak yang tidak baik, terutama limbah, di mana data menunjukkan di tahun 2015 sekitar 22,5 ton sampah yang ada di beberapa gunung yang diangkut oleh sebuah komunitas berisi gunung, yaitu tasbak, sampah plastik yang paling banyak ditemukan serta botol plastik. Di samping dampak tidak bagus dari tren mendaki gunung, di satu sisi antusias orang-orang khususnya anak dalam berwisata mendaki gunung memberikan sisi positif, antara lain memberikan lapangan pekerjaan bagi warga di kaki gunung Indonesia, yaitu bisa membuka warung, memberikan jasa, mengwede, menginap dan lain-lain, dan juga memberikan devisa bagi negara dari hasil retribusi mengurus maksi. Memang tren mendaki gunung memberikan dampak yang negatif dan positif. Alangkah baiknya dari kita individual, mari sadar diri akan dampak buruknya sampah yang kau tinggalkan di gunung atau hal lain, misalnya merusak ekosistem karena gunung adalah penumpang hidup manusia. Tanpa gunung serta perpohonan yang menyelimuti kawasan gunung, niscaya air bersih tak bisa kamu nikmati. sejarah pendakian gunung. Pendakian gunung merupakan perjalanan yang dilakukan di tempat yang masih asri dengan ketinggian tertentu. Ya, biasanya pendakian dilakukan di bukit hingga gunung. Tujuan pendakian bermacam-macam, mulai dari hobi, olahraga, hingga rekreasi. Pada tahun 1300-an dan 1400-an masih banyak gunung yang menyimpan gunung-gunung pada tahun tersebut lebih banyak digunakan untuk keagamaan dan penelitian meteorologi. Ya, pendakian pertama kali dilakukan oleh Antoine de Ville untuk meneliti Mers Aquile pada tahun 1492. Ya, saat itu Charles VIII dari Prancis memerintahkan bendaharawan dan insinyur militer Antonio de Ville untuk mengukur skala
gunung yang tidak dapat diakses atau sekarang disebut Mount Aquile. Tim melengkapi peralatan diri dengan tangga dan tali yang akhirnya mencapai puncak. Mereka berharap menemukan dewa, tetapi hanya menemukan padang rumput yang penuh dengan bunga. Kelompok itu tinggal di puncak selama 6 hari, mengadakan misa di gubuk darurat dan berjumpa 3 kali sebagai bukti mereka. Mount Aquile tidak dihitung lagi sampai 1834. Ini sebagian besar pada tahun 170-an mulai melihat daya mendaki gunung demi mendaki gunung. Dan disinilah lahir olahraga mendaki gunung ya. Sejak saat itu kegiatan mendaki gunung seolah menjadi kegiatan favorit di kalangan masyarakat. Hingga tahun 1852, kegiatan mendaki gunung merupakan aktivitas akademik pada ahli perlombaan untuk mengukur ketinggian puncak-puncak gunung untuk diteliti. Mereka bahkan melebihi ada puncak di Iran yang terletak di garis khatulistiwa, tetapi ada salju di sana. Pada tahun ini puncak Everest tercatat ketinggiannya yaitu 8.848 meter di atas permukaan laut, dengan beberapa kali perubahan setelah dilakukan beberapa kali pendakian. Zaman keemasan pendakian gunung. 2 tahun kemudian, kegiatan puncak gunung berubah tujuan dari penelitian akademik menjadi ajang olahraga. Hal ini digawangi oleh Alfred Wills yang meletakkan sebuah tanda di pegunungan Alpen, yaitu di puncak Wetterhorn, titik bahwa dialah yang menggawangi peristiwa bersejarah tersebut. Periode antara 1854 climbing Alfred Watt dari Wetterhorn dan pendeta Charles Edward Whymper pada tahun 1865 tentang Matterhorn, di mana 5 orang meninggal, dianggap sebagai zaman pendakian gunung. Selama waktu ini, para pendaki gunung berbondong-bondong ke Alpen dan melakukan pendakian pertama dari hampir semua puncak utama. Ekspedisi didominasi oleh pendaki Inggris dan ditemani oleh pemandu Swiss atau Prancis. Selama dekade inilah berdirinya Alpine Club of Great Britain 1857. Selain itu, selama ini mendaki gunung menjadi olahraga yang modis dengan panduan resmi dan peralatan teknis yang semakin meningkat. Kemudian di era baru di pendakian gunung, menjelang akhir abad ke-16, pegunungan Alpen terus menjadi favorit pendakian dan para pendaki gunung mulai mencari rute yang lebih menantang ke gunung ini. Pada tahun 1908, Oscar Extensis menemukan Cape Horn 10 poin. Pendaki gunung juga melihat pandangan mereka ke luar Eropa. Penjajahan Jerman Alexander van Humboldt telah membuat rekor pendakian gunung setelah merangkum Gunung Andes Sibores 702 kaki atau 6.310 meter pada tahun 1802. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang mesti dibawa saat kita pendakian. Yang pertama, ada tas carrier. Jadi tas carrier ini berfungsi untuk membawa peralatan dan barang-barang apa saja yang mesti dibawa kita saat melakukan perjalanan pendakian dengan kapasitas yang sangat besar. Yang kedua, ada sepatu gunung.
merupakan salah satu peralatan yang paling utama dalam pendakian, karena dalam pendakian kegiatan utamanya adalah berjalan. Kemudian ada jaket. Di sini juga ada jaket, beberapa pilihan jaket yang direkomendasikan saat pendakian. Yang pertama ada jaket bulu angsa, yang kedua ada jaket parasut, dan yang ketiga ada jaket wol. Kemudian peralatan yang selanjutnya yang mesti dibawa adalah tenda. Jadi tenda ini berfungsi melindungi anggota kelompok kita dari panas, hujan, dan udara. Kemudian ada matras. Jadi matras ini digunakan sebagai alas tidur dan melindungi peralatan lain dari kotoran ketika dalam keril. Yang selanjutnya ada sleeping bag. Jadi sleeping bag ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita di saat kondisi yang sangat dingin. Dan kemudian ada alat masak. Jadi alat masak yang digunakan biasanya memiliki ukuran yang sangat ringkas, mudah dibawa, dan dapat dilipat. Berisi kompor portable, kemudian nesting, sendok, garpu, dan lain-lain yang mencakup untuk pendakian kita di atas. Yang selanjutnya ada rain cover. Jadi rain cover ini berfungsi untuk melindungi tas carry kita dari kondisi hujan. Kemudian ada alat P3K. Jadi alat P3K ini berfungsi untuk mengobati tubuh kita ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada tracking pole. Jadi tracking pole ini berfungsi untuk membantu tubuh kita, memudahkan saat pendakian. Yang kemudian pakaian. Jadi pakaian ini dibawa secukupnya saja dan diukur ketika kita pendakian. Dan selanjutnya ada survival kit yang berisi pisau dan lain-lain. Kemudian alat yang terakhir adalah jas hujan. Tentunya jas hujan ini sangat penting pada saat pendakian karena mencegah tubuh kita dari kondisi hujan. Mungkin cukup peralatan yang mesti dibawa saat pendakian, pemaparan dari saya. Terima kasih.